Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fauziah dengan NIM 24002012. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman mengenal sebuah profesi dan peran yang sangat penting tapi seringkali tidak terlihat, yaitu Public Relation atau PR, atau yang biasa disebut dengan humas atau hubungan masyarakat. Kalau teman-teman pernah melihat sebuah perusahaan minta maaf di media, influencer kampanye bareng organisasi kemanusiaan atau kampus yang membuat video profil yang viral, itu semua adalah bagian dari kerja PR. Tapi PR bukan cuma kerja berbicara di media, tetapi ada strategi pengelolaan persepsi dan bahkan manajemen krisis berikutnya di baliknya. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu public relation, apa fungsinya dalam organisasi, apa saja kegiatan public relation, contoh praktik public relation yang sukses, tantangan public relation di era digital, dan hal lainnya yang berkaitan dengan public relation. Baiklah, pertama kita membahas tentang apa itu public relation. Public relation adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Kuncinya ada 3 hal. Yang pertama, komunikasi strategis, membangun hubungan yang baik dan hubungan jangka panjang. PR bekerja untuk berbagai organisasi, perusahaan, sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, organisasi sosial, dan tokoh publik. Contohnya, saat sebuah LSM atau organisasi sosial bekerja sama dengan influencer untuk kampanye anti-bullying, mereka tidak hanya ingin dilihat keren, tetapi tujuannya adalah membangun hubungan opini positif dan menciptakan perubahan perilaku lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan public relation dan marketing. Perbedaannya itu terletak pada konsep pertama, yaitu tujuan utamanya. Kalau public relation itu tujuannya untuk citra dan kepercayaan, sedangkan marketing itu tujuannya untuk penjualan dan loyalitas. Dan yang kedua, perbedaannya terletak pada media, yaitu kalau public relation medianya relasi atau organik, sedangkan marketing itu medianya promosi. Dan yang ketiga, perbedaannya dalam segi konten. Kalau public relation, kontennya itu seperti narasi, reputasi, dan relasi. Sedangkan marketing yaitu seperti produk, harga, dan promo. Dan fokusnya itu, kalau public relation itu jangka panjang, sedangkan marketing itu biasanya jangka pendek dan menengah. Jadi PR bukan jualan, tapi membuat orang percaya dan mendukung organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 fungsi utama dari public relation. Fungsi pertama dari public relation adalah membangun dan menjaga citra positif. Kalau sebuah organisasi dikenal sebagai ramah, berintegrasi, atau inovatif, itu karena public relation membangun narasinya. Yang kedua, fungsinya yaitu mengelola komunikasi internal dan eksternal. Di dalam internal, fungsinya yaitu menyatukan komunikasi antar karyawan. Kalau dalam eksternal, itu fungsinya sebagai menjaga komunikasi dengan pelanggan, media, dan masyarakat. Yang ketiga, fungsinya yaitu menangani isu dan krisis. Contoh, saat ada produk gagal, kesalahan layanan, atau berita hoax, PR jadi tameng pertama organisasi. Yang keempat, fungsi dari public relation adalah mempengaruhi opini publik. Misalnya lewat kampanye lingkungan, toleransi, dan gaya hidup yang sehat. Yang kelima, fungsinya yaitu
bantu pencapaian visi organisasi. PR berkontribusi dalam branding loyalitas publik dan pertumbuhan jangka panjang. Adapun macam-macam kegiatan public relation ini yaitu satu, media relation. PR akan berkomunikasi langsung dengan wartawan atau media, misalnya mengatur liputan, wawancara, atau klarifikasi berita. Ini berhubungan dengan jurnalis menyiapkan siaran pers dan klarifikasi isu. Yang kedua yaitu kegiatannya konferensi pers dan wawancara. Saat ada pengumuman penting, PR menyiapkan siaran pers resmi dan mengundang media untuk mendengar langsung dari sumbernya untuk memberikan penjelasan resmi kepada media. Yang ketiga yaitu kegiatannya event management. PR mengatur acara seperti peluncuran produk, seminar, workshop, atau aksi sosial agar publik bisa melihat sisi baik dari organisasi. Yang keempat, kegiatannya yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Misalnya, membagikan sembako ke masyarakat atau program beasiswa. Public relation mengelola semua itu agar punya dampak positif secara sosial dan media. Yang kelima, kegiatannya yaitu internal communication, yaitu PR juga berkomunikasi dengan karyawan, misalnya lewat buletin, email internet, atau town hall meeting agar semua orang merasa dilibatkan. Yang keenam, kegiatannya yaitu digital public relation dan social media campaigns, yaitu membuat konten menarik di IG, Twitter, TikTok, YouTube, termasuk kerjasama dengan influencer. Dan yang terakhir kegiatannya itu seperti monitoring dan analisis opini publik. PR juga memantau apa yang dibicarakan di publik, di media, dan media sosial. Lalu merespon jika ada yang perlu diklarifikasi seperti memantau isu, berita, dan komentar netizen yang menyangkut organisasi. Adapun contoh nyata dari public relation atau hubungan masyarakat ini yaitu pertama, Gojek membuat kampanye dengan tagar Bangkit Bersama. Di tengah pandemi, Gojek mengangkat cerita UMKM, ojol, dan pelanggan, yaitu narasi yang menyentuh dan membuat orang terhubung secara emosional. Mang, gue heran deh sama kebiasaan anak-anak kantor ini. Si Bejo kerjanya nyeblak mulu. Si Puspa dimana nge-GoFood kopi tiap sore. Terus si Edi kagak pernah bosan jajan pisang goreng. Sekecil apapun kontribusinya, tapi kalau dijalanin sama satu Indonesia, pasti berdampak besar banget. Menurut data, seperempat budget bulanan kita ternyata seringnya dipakai di ekosistem Gojek loh. Misalnya, nge-GoFood kopi sore-sore. Dan mayoritas konsumen Gojek ternyata setia banget pakai layanan Gojek. Jadi kebayang nggak kalau tiap sore ada jutaan orang minum kopi bareng? Ada berapa banyak tuh usaha lokal yang kebantu? Karena hobi jajan kalian di Gojek, penghasilan para UMKM lokal rata-rata meroket sampai 66%. Makasih banyak ya, karena kalian udah bertransaksi dengan kami, Gojek dan Goto Financial. Kita berhasil menyumbangkan 249 triliun untuk Indonesia atau setara 1,6% penghasilan negara. Angka ini 60% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Loh, Dudung mana ya? Contoh keduanya yaitu pemerintah RI membuat kampanye vaksinasi, yaitu menggandeng tokoh publik dan influencer agar pesan lebih dipercaya masyarakat. Contoh ketiganya yaitu organisasi sosial seperti NGO membuat kampanye anti-bullying. Lewat video, tagar, dan kerjasama dengan konten kreator, pesan tentang bullying jadi viral dan menjadi simpati.
Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, no. Sayang teman. Menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu, ku harapkan terus. Saya mewakili dari ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, mengucapkan beribuan terima kasih kepada Bapak Nazarto sekeluarga yang telah membantu kami kaum duafa ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi rezekinya yang barokah, umurnya yang barokah, dan semoga apa yang dicita-citakannya tercapai untuk memimpin nanti, memimpin rakyat Bangka Belitung ini. Semoga tercapai cita-citanya. Itulah kami ucapkan dan kami doakan, semoga Allah mengabulkan doa kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun tantangannya di era digital yaitu satu, kecepatan informasi. Berita atau hoax bisa viral dalam beberapa menit atau dengan cepat. Yang kedua yaitu media sosial atau ruang opini luar. PR harus siap menghadapi komentar negatif, kritik, bahkan cancel kultur. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Publik sekarang lebih kritis, sekali bohong bisa runtuh semua kepercayaan. Yang keempat yaitu tantangan etika. PR harus tetap berintegritas di tengah tekanan pencitraan dan konten viral. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, Dokter Detektif. Oke, Doktif bakalan bikin review produk yang bolak-balik kalian tanyakan di komennya Doktif. Brandnya kayaknya paling banyak dipakai sama generasi kaum Gen Z ya. Di sini namanya Glad to Pomegranate 5% ya, Niacinamide guys. Pede banget juga. Dia Indonesia 5%. Brightening moisturizer, artinya apa? Dia bisa mencerahkan kulit plus sebagai moisturizer. Jadi ini sebenarnya sih pakai komplit juga nih. Kita lihat ya, tapi ya di sini ada kandungan niacinamide. Bener ya guys, niacinamide itu bisa membantu menghambat transportasi melanin. Di sini juga ada yang namanya granatum fruit extract yang bisa juga untuk mencerahkan. Di sini ada Centella asiatica. Di sini juga ada allantoin. Fungsinya apa? Dia meredakan efek kemerahan. Jadi buat kalian yang lagi merah-merah tuh, yang lagi mengalami kerusakan skin barrier, ini salah satu moisturizer karena dia juga ada pencerahannya. Tapi seperti biasa guys, mana bisa saya itu aja sebelum hasil lab keluar. Dan hasil labnya udah keluar guys tadi pagi. Oke, hasil labnya menunjukkan angka bener guys, niacinamide-nya kan. Congratulations buat ownernya. Nggak jantungan kan, nggak tantrum kan. Jadi jelas ya produk G2 Brightening Moisturizer Doktif approve. Yeay. Oke ya guys ya, buat para Gen Z udah nggak perlu lagu lagi, aman insya Allah, dan amanah, nggak overclaim, dan harganya guys terjangkau juga. Nah di sini Dokter bakalan jelasin tentang basic skincare yang wajib para Gen Z gunakan. Apa itu basic skincare? Basic skincare tuh hanya menggunakan sabun, moisturizer, dan sunscreen. Jadi kalau kalian pagi setelah mencuci muka gunakan moisturizer, gunakan sunscreen. Siangnya gunakan sunscreen aja. Sorenya gunakan sunscreen aja. Malamnya setelah mencuci wajah menggunakan sabun, gunakan moisturizernya aja.
Terus sampai ketemu di review berikutnya. Ih, Dokter seneng banget deh kalau kayak begini. Nggak bakal cari musuh kalau kayak begini mah namanya, ya kan? Jadi buat para Gen Z, salah satu rekomendasi dari Dokter. Yaudah ya guys ya, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cerdas bareng Dokter Detektif. Bye! Nah, jika kita tertarik berkarir di dunia public relation ini, adapun skill atau kemampuan yang dibutuhkan adalah 1. Kemampuan komunikasi verbal dan tulisan. Yang kedua, komunikasi dan storytelling. Yang ketiga yaitu manajemen krisis. Yang keempat yaitu peka terhadap opini publik. Yang kelima yaitu cepat, adaptif, dan berpikir strategis. Dan yang terakhir, kemampuan yang harus dimiliki yaitu menguasai media digital dan teknologi AI. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa public relation adalah seni dan strategi membangun hubungan kepercayaan. Public relation bukan hanya komunikasi, tapi membentuk citra, reputasi, dan persepsi. Dan public relation bekerja untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi. Di era digital, public relation harus gesit, transparan, dan berjiwa kolaboratif. Public relation is not spin, it's about truth told well. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bye-bye.